Suami ibu di sana kerja apa? Oh, sawit ya. Di Malaysia aja di mana? Malaysia Barat Oh, bagian barat ya. Bukit Ceraka. Bukit Ceraka di sana ya. Iya. Barat. Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara pengirim migran terbesar di kawasan Asia Tenggara setelah Filipina. Berdasarkan data United Nations Department of Economic and Social Affairs, tercatat sekitar 4,6 juta warga Indonesia yang menjadi migran internasional. Badan Pusat Statistik melalui Sensus Penduduk 2020 lanjutan mencatat bahwa setiap tahunnya terdapat 43 dari 100.000 penduduk Indonesia yang bermigrasi ke luar negeri, baik untuk bekerja, sekolah, dan lainnya. Adanya migran internasional ini memberikan dampak positif. Berdasarkan World Bank, migran internasional berdampak terhadap sosial maupun ekonomi di Indonesia, seperti pengurangan angka kemiskinan. Hal ini terjadi terutama di daerah asal pekerja migran Indonesia. Ini greenhouse yang pembibitan dari Purna PMI yang mengembangkan anggotanya itu anak-anak muda ya, menamakan dirinya petani milenial. Walaupun demikian, migrasi internasional masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan data Bareskrim Polri, tindak pidana perdagangan orang paling banyak terjadi pada seseorang yang diberi tawaran menjadi pekerja migran Indonesia, yaitu 595 kasus di tahun 2023. Pemenuhan data berdasarkan prinsip satu data Indonesia serta terstandardisasinya konsep dan definisi yang mengacu pada standar nasional maupun internasional merupakan hal krusial untuk mendukung evidence-based policy. Migrasi internasional memiliki dampak signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat regional maupun nasional. Membangun satu data migrasi internasional melalui kolaborasi sistem adalah salah satu prioritas dari Badan Pusat Statistik untuk mendukung perwujudan satu data Indonesia, di mana satu data migrasi internasional memang bertujuan untuk mengintegrasikan data migrasi internasional dari berbagai sumber demi perencanaan kebijakan yang lebih baik. Beberapa sasaran telah berhasil dicapai dalam membangun SDMI dalam jangka pendek ini, yaitu pertama, koordinasi dengan 6 kelompok stakeholders, di antaranya Kementerian Lembaga, Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga internasional, perwakilan pemerintah Republik Indonesia di luar negeri, pemerintah daerah, serta akademisi. Kedua, penyusunan policy brief bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ketiga, fokus group discussion di daerah konsentrasi migran, yaitu Kabupaten Tulung Agung dan Kabupaten Lombok Timur. Keempat, penyusunan modul SDMI bersama International Labour Organization. Kelima, pembangunan portal SDMI melalui Indonesia Data Hub. Keenam, penyusunan cetak biru dan peta jalan SDMI dengan dukungan International Organization of Migration. Selain itu, penyusunan rancangan regulasi tata kelola SDMI yang semula ditargetkan di jangka menengah juga berhasil berprogres di jangka pendek. Dukungan dan harapan yang besar untuk proyek perubahan ini mengalir dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, serta perwakilan lembaga internasional. Mengawal kebijakan pekerja migran perlu data yang aktual sebagai dasar pijakan evidence-based policy. Bagi kami penting karena dengan data yang akurat dapat memantau secara tepat setiap perkembangan para pekerja migran sekaligus bisa memastikan keamanan mereka selama bekerja. Apalagi tidak sedikit warga Banyuwangi yang menjadi pekerja migran. Sangat mendukung proyek perubahan Saudara Ateng Hartono dari Badan Pusat Statistik untuk membangun tata kelola satu data migrasi internasional.
Ini suatu hal yang menurut saya perlu kita backup kuat karena ini menjadi penting untuk perkembangan statistik Indonesia ke depan. Diharapkan dengan adanya tata kelola data migrasi internasional ini dapat meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia serta menjamin hak-hak migran. Tenaga kerja kita yang bekerja di luar negeri perlu perlindungan yang lebih baik. Oleh karenanya, pengelolaan data yang terpadu tentang migrasi internasional menjadi sebuah keharusan yang tidak terelakkan. We support the initiative from Mr. Ateng Hartono of BPS to create the SDMI system. As a GCM global champion, Indonesia is showing by example how data can inform whole of government evidence-based. Pertama saya menyambut baik prakarsa ini karena bagi kami justru hal-hal seperti ini penting untuk kita koordinasikan ya. Kami menyadari bahwa selama ini koordinasi tentang pendataan itu sangat belum terbangun dengan baik begitu, sehingga kita perlu kerja bersama untuk memperbaiki semua sistem yang kita. Pada akhirnya, sejumlah capaian dan dukungan dari stakeholder akan bermuara pada terwujudnya satu data migrasi internasional yang terstandardisasi dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.